semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja. Walaupun lagi puasa, harus tetap semangat terus ya teman-teman. Jangan sampai lemah, kita harus tetap jaga kesehatan juga. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, kasus kali ini tentang seorang wanita yang mengalami hal sangat-sangat menyedihkan yang menurut aku ya pasti bakal susah juga sih dijalani sama wanita manapun. Dan memang ya saat seseorang tuh terpuruk, rentan, merasa sendiri, gampang banget dipengaruhi sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang cuma mau manfaatin aja. Kayak wanita dalam kisah kali ini guys. Jadi pada saat dia merasakan hal yang sangat membuat dia terpuruk, dia ketemu nih sama pria yang kayaknya udah perfect banget di hidupnya. Dia punya harapan besar sama pria ini, tapi tiba-tiba anggota keluarganya bilang ke dia, kayaknya pria kamu itu aneh deh. Nah, kalau ini terjadi sama kalian lagi cinta-cintanya sama seseorang, terus dibilang gini sama keluarga, apa yang bakal kalian lakuin guys? Penasaran juga gak sih apa yang bakal dilakuin sama wanita ini? Apakah dia bakal dengerin keluarganya, terus cari tahu apakah iya ada yang salah dengan cowoknya, atau dia tetap percaya sepenuhnya sama cowoknya? Penasaran cowoknya ini sebenarnya kayak apa? Gimana akhir cerita ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya dialami oleh seorang wanita berumur 52 tahun yang bernama Debbie Montgomery Johnson. Debbie tinggal di Lake Worth, Florida, Amerika Serikat, dan bisa dibilang dia ini adalah seorang wanita yang pekerja keras. Dia pernah jadi senior manager di sebuah perusahaan, bahkan dia juga pernah jadi perwira angkatan udara, teman-teman. Dan pada saat kisah ini terjadi, Debbie sedang bekerja sebagai bendahara di salah satu sekolah yang ada di area Palm Beach County. Padahal ya guys, Debbie ini lulusan ilmu politik, tapi walaupun begitu dia tetap bisa menjalankan pekerjaannya sebagai bendahara sekolah itu dengan sangat baik. Pada saat Debbie menjadi perwira angkatan udara, disitulah dia bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Nama pria itu adalah Lou Montgomery. Dari pernikahan Debbie dengan Lou ini, mereka mendapatkan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi sayang setelah 26 tahun menikah, Debbie harus kehilangan suaminya. Karena pada tahun 2010, suaminya itu tiba-tiba mengalami serangan jantung dan nggak bisa diselamatkan, teman-teman. Bisa dibilang ini adalah titik terendah dalam hidupnya Debbie ya, karena selain dia harus kehilangan suaminya, dia harus mengurus anak-anaknya sendirian, dan dia juga harus mengurus perusahaan suaminya sendirian tanpa bantuan suaminya. Jadi suaminya Debbie ini punya perusahaan suplemen vitamin gitu, teman-teman, dan karena suaminya meninggal tiba-tiba, jadi ya dia sama sekali nggak pernah ngasih tahu ke Debbie gimana manajemen perusahaan, gimana cara mengurus perusahaannya. Debbie harus berusaha belajar sendiri tentang semua hal itu. Debbie berusaha banget supaya perusahaan yang udah dibangun sama suaminya susah payah itu nggak hancur, tetap bisa berjalan gitu loh. Selain mengurus perusahaan suaminya, mengurus keempat anaknya, Debbie juga saat itu masih bekerja menjadi bendahara di sekolah. Nah pastinya saat itu dia bekerja keras banget nih, 20 jam setiap harinya dipakai untuk bekerja. Jadi cuma bisa istirahat dan tidur tuh 4 jam. Tapi walaupun begitu, Debbie masih meluangkan waktunya untuk bersantai sejenak gitu ya teman-teman. Jadi dia suka pergi ke kolam renang yang ada di dekat rumahnya. Dia berenang sebentar di sana untuk menghilangkan segala macam kepenatannya. Debbie memang dikenal sebagai orang yang sangat optimis dan pantang menyerah. Jadi dia tahu dia harus semangat, dia harus tetap kuat, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya. Makanya dia selalu berusaha sembunyiin kesedihannya dari anak-anaknya dan juga dari orang lain. Tapi setelah beberapa bulan melakukan dua pekerjaan itu, Debbie ngerasa kewalahan juga. Akhirnya dia memutuskan, udahlah aku fokus aja deh ngurus perusahaan milik mendiang suamiku, dan dia berhentilah menjadi bendahara sekolah itu. 6 bulan setelah suaminya pergi, teman-temannya Debbie ngelihat Debbie tuh kayaknya dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Namanya teman, pastinya kan khawatir ya guys ya. Jadi mereka berpikir, Debbie kamu tuh kayak butuh pendamping baru deh, cari dong biar kamu gak sendirian, ada orang yang buat berbagi keluh kesah kayak gitu. Dan Debbie ini memang tipenya bukan orang yang suka keluar, hadir di pesta ini, ke klub malam, atau mungkin hangout sama teman-teman kemana, berpesta. Enggak, dia tipenya bukan yang kayak gitu. Makanya beberapa temannya Debbie tuh menyarankan Debbie untuk ikut
ikut situs kencan online. Coba deh kamu deh cari pasangan di situs kencan online, dan di situ aman kok, kata teman-temannya gitu. Akhirnya diikutin lah saran teman-temannya ini sama Debbie. Dia mulai daftarin dirinya di situs kencan online, dan nggak lama dia langsung lah ketemu dengan seorang pria di sana. Dan Debbie kan memang saat itu mencari pria yang umurnya lebih tua dari dia. Jadi ya 52 tahun ke atas ya, karena dia pengen pastinya pria yang dewasa, yang bisa mengerti dia juga. Debbie kenalan dengan seorang pria berumur 55 tahun yang bernama Eric Cole. Jadi awalnya Eric Cole ini yang duluan kirim email ke Debbie, dan karena Debbie tertarik ya dengan isi emailnya, dan menurut Debbie tata bahasa di email itu baik banget, berkesan kalau Eric Cole ini adalah orang yang baik, yang berpendidikan, yang sopan gitu. Akhirnya dibales lah sama Debbie. Dan kalau dilihat dari foto profilnya di situs kencan online tersebut, Eric Cole ini adalah pria yang tampan. Mulai dari situ mereka suka kirim-kiriman email, ngobrol dari email itu, sampai akhirnya Eric Cole ini ngajakin Debbie pindah ke Yahoo Chat. Awalnya Debbie tuh emang gak ngerti gimana cara pakai Yahoo Chat, tapi karena memang Debbie ini orang yang selalu mencari tahu gitu hal-hal baru, jadi dia berusaha cari tahu dan berhasil teman-teman. Debbie dan Eric pun mulai ngobrol lewat Yahoo Chat itu. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Debbie jujur sama Eric kalau dia memang sudah pernah menikah, sudah punya 4 orang anak, tapi dia baru tinggal sama suaminya gitu. Dan Eric juga cerita tentang kehidupannya. Eric bilang dia itu berasal dari Inggris, dan dia juga seorang duda, teman-teman, punya 1 orang anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu tinggal di Inggris bersama kakaknya Eric, karena Eric pada saat itu tinggal di Malaysia. Dia lagi ada kerjaan di Malaysia. Eric bilang pekerjaannya adalah sebagai kontraktor pemindah pohon kayu. Jadi dia di Malaysia melakukan pengiriman dari Malaysia ke India. Eric juga bilang sama Debbie kalau dia punya investasi pohon di negara Amerika Tengah, yaitu Costa Rica. Eric juga kasih tahu ke Debbie nama perusahaan tempat dia bekerja, dan karena Debbie penasaran nih teman-teman, dihubungilah sama dia perusahaan tersebut, ditanya bener nggak sih ada karyawan kalian yang bernama Eric Cole. Tapi perusahaan itu bilang nggak ada. Cuma ya saat itu Debbie nggak langsung berpikir negatif, dia masih berusaha berpikir positif. Dia mikir, oh mungkin Eric saat itu masih kontraktor lepas gitu yang memang belum terdaftar di perusahaan, atau mungkin Eric sering keluar kerjanya jadi nggak begitu banyak yang kenal di perusahaan itu. Ya pokoknya Debbie berusaha berpikir positif lah. Nggak lama mereka menjalin hubungan. Eric dengan cepat menyatakan cintanya ke Debbie. Malahan pada saat itu Debbie sampai ngomong, Eric kamu yakin udah nyatain cinta ke aku? Emang nggak terlalu terburu-buru? Tapi maaf ya, aku juga belum siap untuk menjalin hubungan baru karena aku baru aja ditinggal sama suamiku. Tapi Eric nggak menyerah, dia tetap berusaha mengambil hati Debbie. Dia bersikap baik terus sama Debbie, perhatian terus sama Debbie, dan Debbie juga nggak mencegah, nggak menjauhi Eric gitu ya, karena memang saat itu ya dia butuh seseorang untuk berbagi keluh kesah, yang bisa mendengarkan cerita dia, yang bisa menghibur dia. Nah Debbie ini ternyata juga sudah dikenalin sama anaknya Eric dan juga kakak perempuannya Eric yang menjaga anaknya itu. Bahkan juga Debbie dikenalin sama pengacara keluarganya Eric, guys. Debbie ngobrol dengan mereka itu lewat Yahoo Chat juga. Nah, hal ini juga membuat Debbie semakin yakin ya sama Eric kalau dia tuh emang nggak berbohong. Apalagi pengacara keluarga juga ikut dikenalin kan ke Debbie. Dalam pikirannya Debbie mah ya udah aman banget. Hubungan Eric dan Debbie semakin dekat. Bahkan yang tadinya Debbie masih belum yakin, dia sekarang udah yakin banget, udah memberikan hatinya untuk Eric, dan dia nggak sabar untuk ketemuan sama Eric. Dan Eric bilang sama Debbie, oke, nanti kita ketemuan ya pada malam Natal. Tapi sebelumnya Eric bilang gini sama Debbie, tapi sebelumnya aku butuh bantuan nih, aku mau pinjem uang dulu dari kamu, soalnya proyek aku kan belum selesai, sedangkan proyek ini butuh uang, aku baru terima gaji kalau proyeknya udah selesai, aku pinjem dulu, nanti kalau proyek kerjaku selesai aku langsung bayar sama kamu. Dan saat itu karena Debbie udah percaya banget sama Eric, ya dia setuju untuk pinjemin uangnya, guys. Eric minta ditransfer uangnya lewat Western Union, tapi Debbie nggak setuju. Dia bilang, kenapa harus lewat Western Union sih? Kenapa nggak langsung transfer ke rekening kamu aja? Dan Eric bilang, aku nggak punya rekening. Hah, yakin kamu nggak punya rekening? Yaudah kamu buat aja dulu deh rekening yang baru, nanti biar aku langsung transfer aja ke rekening kamu. Dan Eric setuju kan? Ya udah deh, iya aku bikin rekeningnya. Tapi lagi-lagi Eric
punya alasan nih teman-teman. Dia bilang, cuma gini loh Debbie, aku kan kalau untuk buat rekening butuh dokumen-dokumen dan aku belum punya semua dokumennya. Untuk ngurus dokumennya ini aku butuh uang sebesar $9.000. Bingung kan ya, mau buat rekening aja kok ribet banget, harus ada dokumen. Nah, dapat dokumennya pun harus ngeluarin biaya sebesar itu. Mungkin ya bisa jadi Eric itu beralasan karena dia kan tinggalnya di Malaysia teman-teman, sedangkan dia itu warga negara Inggris. Mungkin karena hal itu jadi agak ribet segala macam, dan Debbie percaya. Debbie kirimlah uang $9.000 lewat Western Union untuk Eric supaya dipakai sama Eric membuat rekening yang baru. Karena memang saat itu Debbie pengen banget urusan ini cepat-cepat selesai, dokumennya Eric cepat-cepat selesai supaya Eric bisa datang dan menemui dia. Akhirnya mereka bisa ketemuan gitu loh. Dan bukan cuma ini doang loh teman-teman. Setelah ini beberapa kali Eric minta bantuan lagi sama Debbie, mau pinjem uang lagi sama dia, dan setiap kali Eric ngomong mau pinjem uang selalu dikasih sama Debbie. Padahal Debbie itu memang bukan berasal dari keluarga yang kaya raya gitu loh guys. Walaupun dia pegang perusahaan suaminya, tapi bukannya dia punya harta yang bergelimang, punya uang yang banyak gitu. Pada saat Debbie bantuin Eric, ya dia bener-bener bela-belain dapat uangnya entah dari mana, sampai pakai uang pensiunnya, pinjem uang sama orang tuanya, bahkan jual dan gadein perhiasan-perhiasan yang dia punya. Karena saat itu Debbie punya harapan besar kalau Eric ini adalah pendamping hidupnya kelak. Jadi dia mikir, ya nggak apa-apa lah aku kasih ke dia juga, nanti kan dia bakalan jadi suami aku juga, kita bakal hidup bareng juga, dia nggak masalah. Tapi sayang banget setelah semua pengorbanan yang dilakukan oleh Debbie ini, Eric tiba-tiba bilang sama Debbie apa tau nggak teman-teman? Dia bilang, Debbie maaf ya, aku nggak bisa datang juga nih pada Natal tahun ini, soalnya proyek aku belum dibayar juga, aku belum digaji juga nih sama perusahaan, jadi kayaknya harus kita tunda deh pertemuannya, aku nggak bisa datang ke Amerika untuk nemuin kamu. Dan bukan kali ini aja loh, Eric setiap mau ketemuan terus dia punya alasan, akhirnya mereka nggak jadi ketemuan. Sebelumnya Debbie juga sempat cerita nih sama salah satu temennya, aku mau ketemuan nih sama Eric, tapi pas udah mau hari H ternyata Eric kebatalin lagi, katanya anaknya tuh kecelakaan guys. Nah pada saat itu temen Debbie merasa aneh kan, terus dia bilang lah sama Debbie pas setelah dengar ceritanya itu, Debbie kayaknya kalau dari cerita kamu Eric itu aneh deh, kamu harus hati-hati deh sama dia kayaknya bohong deh sama kamu, nggak mungkin banget ini alasan-alasannya nggak masuk akal gitu. Cuma Debbie yang saat itu lagi kasmaran, lagi berharap besar sama Eric, dia ngerasa Eric adalah pria yang sempurna buat dia, harapan dia satu-satunya gitulah ya guys. Dia marah sama temennya karena temennya ngasih masukan kayak gini. Dia bener-bener marah, pulang terus dia email temennya, dia bilang aku nggak mau lagi temenan sama kamu, aku nggak mau ada hubungan lagi sama kamu, karena kalau kamu teman aku, kalau kamu lihat aku bahagia harusnya kamu juga ikut bahagia gitu. Padahal ya temennya cuma mungkin khawatir aja ya kalau Debbie ini sampai ketipu. Nggak cuma sama temennya aja guys, Debbie juga sempat marah sama anaknya. Kenapa? Karena pernah kan suatu hari Debbie ngunjungin rumah anaknya, terus anaknya itu menemukanlah laptop milik Debbie, terus dia tahu nih tentang hubungan online-nya Debbie dan Eric, tentang Debbie yang suka kirim uang untuk Eric gitu. Dan anaknya ini bilangin sama ibunya, ibu kamu hati-hati, jangan mau deh kalau disuruh kirim uang lagi sama dia, jangan mau, udah putusin hubungan kamu sama dia bu gitu. Anaknya kan udah tahu ya, kayak udah wah ini mah ibu aku ditipu gitu, karena saat itu Debbie juga umurnya udah nggak muda lagi ya teman-teman, jadi mungkin dia nggak begitu sadar, apalagi dia memang lagi di saat terpuruk gitu. Nah anaknya ini berusaha nyadarin ibunya, ibu udah bu udah gitu, tapi Debbie lagi-lagi marah-marah dia sama anaknya, kamu jangan so tahu deh, ibu berhubungan sama dia, ibu udah tahu dia kayak gimana, ibu tahu dia bukan penipu, kalau misalkan kamu nggak suka ya kamu pergi aja, jangan berhubungan lagi sama ibu gitu, ibu yang orang dewasa di sini, ibu yang lebih tahu, kamu jangan sok tahu. Akhirnya anaknya pergilah. Nah ternyata anak Debbie itu udah sempet bales chatnya Eric juga dengan bilang jangan ganggu ibuku lagi, jangan tipu dia, aku tahu kamu penipu lah segala macam gitu, marah-marah lah ke Eric ini. Makanya Debbie juga marah banget ke anaknya. Debbie bilang dia nggak pernah ngajarin anaknya untuk jahat dan kasar. Tapi yang namanya ibu ke anak, kekesalan Debbie ke anaknya ini nggak bertahan lama teman-teman. Akhirnya Debbie minta maaf gitu sama anaknya karena udah ngomong seperti itu, anaknya maafin dan hubungan mereka ya bisa baik lagi. Mungkin anaknya juga ngerti
ngerti ya teman-teman. Ibunya saat itu punya harapan yang besar banget sama pria ini gitu, karena dia sedang butuh orang pendamping yang benar-benar bisa mengerti dia. Sulit banget pasti buat Debbie nerima kenyataan kalau pria itu, Eric, bukanlah seperti apa yang dia pikirkan, bukan seperti impiannya. Karena nggak enak sama Eric, akhirnya Debbie nelfon Eric Cole dan minta maaf secara langsung lewat telepon itu. Dan itu adalah pertama kalinya mereka ngobrol lewat telepon. Biasanya cuma chat-chatan aja lewat Yahoo Chat itu, guys. Bahkan mereka juga nggak pernah video callan loh. Eric bilang memang sinyal di tempat dia tinggal itu nggak bagus dan komputernya juga komputer model lama, jadi nggak ada kameranya. Sebenarnya alasan yang agak nggak masuk akal sih. Setelah 2 tahun menjalani hubungan online seperti itu, Debbie udah melakukan banyak hal untuk Eric. Banyak juga orang-orang yang udah bilangin sama dia masih tetap punya kepercayaan buat Eric. Tapi pada September 2012, Debbie mendapatkan pengakuan yang luar biasa mengejutkan dari Eric, guys. Eric tiba-tiba bilang sama Debbie kalau selama ini dia cuma berbohong. Foto yang dipakai di profilnya itu bukan foto dia, nama aslinya juga bukan Eric Cole tapi Joseph. Bahkan dia nggak tinggal di Inggris, tapi dia berasal dari Nigeria. Dia bilang awalnya dia nggak bermaksud untuk melanjutkan hubungannya dengan Debbie, tapi lama-lama katanya dia beneran jatuh cinta, beneran suka sama Debbie gitu. Jadi dia minta maaf sama Debbie dan berharap Debbie bisa melupakan semua hal ini. Gila kali ya, abis nipu banyak banget minta dilupain begitu aja. Pastinya Debbie panik, shock, nggak nyangka ya selama ini pria yang dia pikir perfect buat hidupnya, buat jadi pendampingnya, cuma seorang penipu aja. Dan tiba-tiba Eric Cole ini video call Debbie, guys. Pas diangkat sama Debbie, yang kelihatan adalah seorang pria kulit hitam sambil tersenyum. Dan untungnya saat itu Debbie cepet-cepet foto mukanya Eric alias Joseph ini. Setelah itu Debbie melaporkan kejadian ini pada FBI West Palm Beach sambil membawa salinan transfer uang, nomor rekening, dan ribuan halaman dokumen yang dia catat. Jadi guys, ternyata selama dia berkomunikasi dengan Eric atau Joseph ini, Debbie itu mencatat semua percakapan yang mereka lakukan. Ada 4.000 halaman jurnal yang Debbie punya tentang percakapan mereka. Dan kenapa Debbie melakukan hal ini? Karena katanya dia seneng banget ya punya Eric, orang yang menurut Debbie sangat baik, jadi pendengar yang baik, selalu berusaha membalas pesannya. Tapi sayang, semua kesenangan dan kebahagiaan Debbie itu harus berubah jadi hal yang menyedihkan yang nggak mungkin dia lupain ya guys. Apalagi pada saat Debbie melaporkan hal ini ke FBI bilang, aduh maaf ya, kami nggak bisa menindaklanjuti, kami nggak bisa melakukan penangkapan pada Joseph karena memang dia itu kan berada di Nigeria pada saat melakukan kejahatan ini, dan kami sebagai kepolisian atau FBI di West Palm Beach nggak punya wewenang untuk menangkap Joseph di Nigeria. Debbie pun nggak mungkin ya harus datang ke Nigeria terus melaporkan kasus ini. Akhirnya ya udah, dia pasrah aja. Joseph nggak ditangkap, dia nggak dikasih hukuman apapun, guys. Debbie saat itu seperti yang udah kita duga, pastinya dia terpukul banget, dia ngerasa malu, katanya merasa hina. Kenapa sih kok aku bodoh banget bisa sampai tertipu sama dia? Tapi Debbie nggak mau terus-terusan terpuruk, dia nggak mau terus-terusan nyalahin dirinya sendiri, karena Debbie tahu untuk move on, pertama-tama yang harus dia lakuin adalah memaafkan dirinya sendiri dan mulai lagi dari awal ya guys. Yang pastinya nggak mudah, sulit banget. Debbie memblokir semua hal tentang Joseph. Debbie juga nggak kasih tahu berita ini ke anak-anaknya, dia cuma ngomong sama orang tua dan beberapa teman dekatnya aja. Sebelumnya Debbie ini memang nggak terlalu tahu tentang dunia online, apalagi tentang penipuan yang dilakukan orang-orang di dunia online yang memang sudah merajalela ya teman-teman saat itu. Makanya mungkin karena itu Debbie percaya banget sama Eric Cole ini. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, total uang yang diberikan Debbie untuk Eric itu ada berapa? Lebih dari $1 juta, guys. Gila ya. Aduh, banyak banget. Aku yakin nyeseknya kayak apa gitu guys, ya Allah. Dan sepeser pun ya nggak ada yang diganti sama Eric. Debbie sampai hampir mengalami kebangkrutan guys. Debbie bertekad untuk mencegah ada wanita lain atau ada orang lain lagi yang menjadi korban penipuan semacam ini. Makanya dia berbagi pengalamannya dengan membuat sebuah buku yang berjudul The Woman Behind the Smile. Jadi maksud judul bukunya ini adalah seorang wanita yang tetap tersenyum padahal di balik senyumnya itu ya punya banyak masalah juga. Debbie juga bergabung dengan organisasi korban-korban penipuan asmara online. Nama organisasinya adalah Society of Citizens Against Relationship Scams. Jadi organisasi ini memang telah bekerja dengan para korban dan penyintas penipuan asmara di seluruh dunia. Debbie
Debbie sekarang menjadi pembicara, penulis buku terlaris, sekaligus pengusaha. Debbie juga merilis buku keduanya pada tahun 2021 kemarin. Bukunya berjudul A Gift Called Fearless, The Day She Discovered She Was Fierce and Strong. Debbie juga sudah menikah lagi dengan seorang pria bernama CJ. Alhamdulillahnya, beruntungnya Debbie, CJ itu adalah pria yang sangat menyayangi Debbie dan juga anak-anaknya, bertanggung jawab, bukan penipu seperti Eric Cole alias Joseph tadi, guys. Akhirnya ya guys, walaupun Debbie nggak bisa dapetin uangnya balik, tapi seenggaknya dia menemukan pendamping baru yang baik, kehidupan yang bahagia dengan pendamping barunya itu, anak-anaknya, dan pastinya dia juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Bukan cuma untuk Debbie sih kayaknya, tapi untuk kita semua yang tahu tentang kisahnya Debbie ini. Karena memang penipuan online tuh udah banyak banget ya guys. Jadi bener-bener kita harus pinter-pinter, harus semakin hati-hati, dan jangan pernah ragu deh buat minta pendapat keluarga atau orang-orang terdekat seperti sahabat kita. Karena memang kalau orang lagi kasmaran itu kan ya kadang nggak bisa berpikir jernih gitu teman-teman. Jadi butuh banget diingetin sama orang lain. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus ini guys? Apakah ada dari kalian yang pernah merasakan atau mendapatkan pengalaman kayak gini? Ya ini beneran semakin banyak ya pasti ya orang yang berusaha menipu lewat online. Karena kan dunia online juga semakin berkembang ya teman-teman. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian, dan komen juga kalau misalkan kalian ada tips-tips gimana sih caranya supaya nggak ketipu kayak gini, membedakan mana yang beneran, mana yang bohong kayak gitu. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga ya follow IG aku HanifaStory92. Kalian bisa request kasus juga lewat DM IG aku itu. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.